Maksudnya karena emang ada, saya pernah lihat beberapa bulan lalu, 1 atau 2 bulan lalu datanya, ada yang masih di 10%-an kayak gitu. Bahkan nih Afrika Selatan itu 24% yang baru full gitu. Dan kalau yang baru satu itu baru sekitar 29%. Ya, jadi emang nggak setinggi itu sih ya. Jadi ini kita bandingin sama semua populasi ya. Indonesia juga baru 34 sebenarnya. Jadi kita mesti waspada sih sebenarnya. Kita maksudnya nggak setinggi itu gitu. Kalau kalian dengar, ini kan saya lurusin aja nih, kalau kalian ada yang baca 50% cakupan vaksinasi itu dari sasaran, bukan dari semua populasi. Dari target ya. Itu dari target. Kalau dari semua penduduk Indonesia, kita baru 34. Tahu dari mana, Dok? Nih, buka ourworldindata.org sekarang. Udah cek, nih saya lagi buka nih. Jadi cek aja di situ, itu dibandingkan sama semua populasi, dan angkanya segitu, bukan 50. Jadi Afrika Selatan tempat epicenternya sekarang tuh 24. Ya. Cuma beda 10% sama kita loh. Jadi semoga nggak masuk sih, hati-hati sih. Iya. Sama nambahin Dok Adam, jangan fokus ke jumlah dosisnya atau orang yang sudah di ini ya. Memang kesannya kan sudah 100 juta gitu ya. Tapi kalau dibuat persentase, balik lagi kayak Dok Adam sampaikan, ya kalau penduduk kita emang banyak kan, yang sudah divaksinasi 100 juta gitu. Ya dibanding Jerman ya kita lebih banyak memang. Tapi kalau dari populasinya ya masih segitu gitu ya. Jangan kejebak itu ya. Ya, betul. Definisi itu. Ini aku coba baca di kolom IG Live ini, banyak banget yang nanya apa mungkin sudah terkena COVID Delta bisa kena Omicron, reinfeksi beda varian, Dok. Bisa banget. Sejauh ini sih bisa banget, karena si Omicron ini kan yang ditemuin sama WHO itu dia meningkatkan resiko reinfeksi. Jadi kalau kita udah pernah kena varian lain, kemungkinannya kita bisa kena Omicron lagi. Jadi itu sih yang perlu diwaspadain sebenarnya. Aduh, meningkatkan risiko. Oke. Dan yang perlu diingat, Omicron ini bukan anak cucunya tanda kutip Delta ya, bukan ya? Bukan. Dia memang beda lagi. New Kids on the Block ya, beda terah ya. Beda terah. Iya. Ini ada yang nanya, Mas Adiaksa Vidi, deteksinya tetap pakai PCR atau antigen nggak, Dok? Sama ya? Kalau dari WHO, mereka bilangnya PCR masih oke. Tapi mereka bilang mereka akan ada penelitian lebih lanjut untuk mencari tahu apakah berpengaruh ke tes yang lain. Contohnya antigen. Jadi kalau PCR masih bisa, antigen mereka masih belum tahu pasti. Mungkin bisa, mungkin enggak. Kemungkinan besar sih bisa, tapi akan ada penelitian lebih lanjut efeknya semana. Gitu sih. Oke. Aku sambil baca-baca ini ya, Dok. Ini banyak banget yang ngomong tentang booster sih. Tapi kayaknya di situasi Indonesia sekarang kayaknya belum tepat ya ngomong booster ya, Dok. Tadi dokter bilang masih 30-an% kita ya. Benar-benar. Kalau saya lihatnya di Indonesia tuh pemerataan dulu sih. Maksudnya kalau misalnya kalian merasa, oh teman saya semua udah kok, kiri kanan saya semua udah, artinya kalian di tempat yang privilege, yang cakupan vaksinnya oke. Tapi di sana, di banyak tempat tuh, banyak tempat yang nggak segitu bagus ya gitu cakupan vaksinnya. Jadi lebih baik disebarkan dulu. Iya. Mending, ya seperti Jakarta kan kalau di datanya dia lebih dari 100% kan realisasinya kan. Benar. Walaupun di Jakarta itu lansianya juga belum 100% gitu. Nah, itu sih. Ya, betul, Mas. Iya. Kalau dari data demografi yang sudah terinfeksi Omicron, belum ada data detailnya, Dok ya, yang tadi yang usia muda, usia tua belum ya? Belum. Saya belum pernah lihat yang ada yang bilang kalau yang bilang maksudnya yang kena pasien usia muda, setahu saya itu dari yang laporan dari dokter di Afrika Selatan itu sih. Jadi kalau misalnya nanti ada yang tahu bisa dikoreksi ya. Yang saya tahu tuh dari laporannya beliau yang bilang kalau pasiennya cenderung lebih ringan keluhannya. Tapi apakah semua yang kena lebih usianya berapa gitu? Saya belum nemu datanya sih. Kebetulan di tempat saya ini juga nggak ada nih yang saya lihat. Cuma ada angkanya doang, berapa umurnya nggak ada. Iya. Oke. Aku sambil lihat lagi. Kalau menurut Dok Adam, dari Sabtu sampai sekarang ya 3 harian 4 harian ini, misinformasi yang
paling yang salah apa dok terhadap ini? Jadi kayak ya banyak lah ya media-media online yang ya kayak tadi ngambil judulnya atau enggak masyarakat yang terlalu ngambil kesimpulan ke kanan atau ke kiri yang perlu diluruskan banget kan sesuai judulnya IG Live ini sebenarnya apa sih hal yang baru kita ketahui dan belum ketahui gitu dok? Jadi yang saya lihat itu ini apa yang tadi tuh yang apa yang saya sempat bahas yang orang jadi mikirnya ini pasti lebih ringan. Bahkan yang tadi ada di Twitter ada beberapa influencer yang ngelihat kayak yang memandang ini kayak oh Omikron itu kayak keluhannya kayak kita habis lembur, kayak kita habis kerja, pegel-pegel, sakit-sakit, capek-capek terus ntar hilang gitu. Itu karena dari laporan yang tadi yang dokter dari Afrika Selatan, tapi mereka cuma baca setengah. Karena di awalnya dia mau bilang pasiennya usia muda, keluhannya cukup relatif lebih ringan gitu dibandingkan yang varian lain. Tapi kalau misalnya mereka ngelihat ini apa yang bawahnya tuh, itu kan dia bilang juga kalau di usia tua dia nggak tahu gitu. Atau mungkin di comorbid dia nggak tahu gitu. Jadi, nah orang-orang cuma menyimpulkan dari satu paragraf omongan dia. Terus ya dibahas. Jadi banyak yang percaya cenderung lebih ringan itu. Bahkan itu nggak cuma di Indonesia mas fenomenanya. Jadi ada beberapa ahli di luar negeri yang sampai bikin Twitter thread ngelurusin itu gitu. Kalau kita tuh nggak tahu sebenarnya emang lebih ringan, terus dibilang laporan dari ahli itu penting, mereka setuju, tapi itu tidak bisa jadi kesimpulan apakah semua orang yang kena Omikron akan lebih ringan, gitu sih. Ya. Ini saya sambil baca utasnya Dok Adam di Twitter nih. Iya. Nah, ini di kolom ini komentar juga banyak yang nanya. Vaksinnya ini diulang-ulang terus sih. Vaksin yang tepat apa dok? Kita belum tahu ya. Kita belum tahu vaksin yang tepat apa. Kalau ditanya vaksin ini ntar efeknya ke Omikron gimana, kita belum tahu. Ini mas dari tadi saya lihat ada yang beberapa yang nanya nih mas, bisa berulang-ulang nih apa? Tentang katanya ada Omikron kemungkinan terbentuk pada orang yang positif HIV. Iya, tadi sebenarnya di Absal lagi ada polemik itu tuh. Iya, tapi masih kayaknya belum ini juga ya. Belum tahu kita maksudnya. Kalau ada yang bilang pasti gara-gara HIV positif, kita nggak tahu pasti gitu. Karena belum ada ya pernyataan resmi dari lembaga atau penelitian yang nyatain itu gitu. Jadi jangan spekulasi ke sana, bisa iya bisa enggak, tapi kita nggak tahu gitu sih kalau buat yang HIV ya. Iya. Ini mungkin saya pendapat untuk ya saya juga bukan saintis dokter ya, tapi 2 tahun ini terjun ke dunia pandemi. Mungkin teman-teman bisa bedain berita sama berita yang sudah ada diverifikasi sama data sama jurnal gitu. Ini memang hari ini media-media Indonesia juga banyak nih. Contoh judulnya nih, memang judulnya heboh sih. Varian Omicron banyak ditemukan pada pasien HIV sama AIDS gitu kan. Ya udah, ya itu doang gitu. Bawah-bawahnya nggak sama sekali nggak merujuk jurnal apa atau lembaga kesehatan apa gitu. Jadi terus ada yang kayak tadi juga yang katup apa itu masker katup ya. Iya, itu juga itu baru berita gitu. Tapi masyarakat sudah mulai panik sih. Terus ini dok, aku baca utasnya Dok Adam di Twitter apa obat-obat terapi obat efektif nggak? Dokter Adam udah jawab sih di Twitter, tapi coba teman-teman bisa jelasin lagi. Apakah terapi atau obat yang ada tetap efektif untuk varian Omikron? Mungkin maksudnya ini ya, yang kalau pas lagi dirawat inap ya, atau di isolasi mandiri kali ya. Kalau dari WHO sih bilangnya gini, obat steroid sama ada namanya reseptor blocker IL-6 reseptor itu masih oke untuk COVID berat, tapi terapi lain mereka belum tahu pasti. Karena emang kalau ada varian baru, penelitian-penelitian itu biasanya baru nyusul beberapa minggu atau beberapa bulan setelahnya. Jadi bersabar aja. Jadi sebenarnya lebih banyak yang kita nggak tahu sih mas sebenarnya. Iya. Itu orang, tapi orang spekulasi seolah-olah mereka tahu gitu. Seolah-olah mereka pasti A, pasti B, pasti C. Bahkan percaya diri banget. Padahal WHO aja banyak tulisannya yang it's not yet clear gitu. Mereka nggak tahu ini belum atau ini belum jelas gitu. Kayak gitu sih. Oke. Ini sudah 40 menit. Mungkin ini masuk sesi terakhir. Kalau ada pertanyaan yang berbeda, coba kita ini ya. Saya lihat dia ada bentar. Ntar saya juga ngeliat mas, ini ada yang masuk question. Ini kalau ada yang nanya gejala umumnya seperti apa,
apakah sama dengan yang sebelumnya? Nggak ada ya. Saya ulang dikit, nggak ada gejala khusus buat Omikron ini. Buat varian lain juga nggak ada. Ya, jadi apakah lebih ringan atau apakah lebih berat, kita juga belum tahu. Kayak gitu. Ya, sambil nyari juga, Mas. Intinya, kalau kita ini ada nanya lagi tapi agak mirip tadi. Jadi kalau sudah terinfeksi, ini tapi dia nggak lengkap sih. Kalau sudah terinfeksi satu varian, apakah kebal? Jadi sudah ya mirip ya, enggak kan? Bisa terinfeksi sama varian lainnya. Enggak. Kan? Ada resiko reinfeksi. Dan ini Omikron tuh lebih tinggi dibandingkan varian lain dicurigainya. Iya. Oke, di kolom ini juga nggak ada. Apalagi ya? Ini kalau inkubasi, ada yang ada yang belum dok, ini, Mas. tolong update Ya, sama nih inkubasi nih. Itu ya? Iya, sama belum ada. Belum ada ini datanya. Ya, mohon maaf datanya belum ada. Ya sementara ikut aturan pemerintah yang karantina itu kali ya. Betul. Ikut ya, aturan karantina aja. Oh ya sama. Ya. Saya ngeliat yang pemerintah naikin jadi 7 hari itu bagus banget. Harusnya dari dulu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau ini saya nggak tahu maksudnya udah ada update baru apa belum. Tapi kalau dari kalau dari CDC yang saya baca, itu penelitian yang ada itu, yang ada angkanya jelas, itu di angka 7, 10, sama 14 hari. Maksudnya kelihatan tuh persentase ternyata setelah karantina dia masih ada COVID itu berapa persen. Paling kecil 7, paling gede 7, nanti paling kecil 14. Kalau saya nggak pernah lihat yang 3 sama yang 5. Jujur saya nggak pernah lihat. Kalau ada yang tahu, tolong kasih tahu saya, tapi saya nggak pernah lihat yang 3 sama 5. Yang terakhir saya baca itu karantinanya tetap 7 hari dan 7 ya. 5 hari antigen atau PCR. Gitu sih. Jadi saya nggak tahu tuh. Ya. Oke ya. 2 hari ini responnya oke pemerintah kali ini. Ya sekarang oke, saya setuju banget. Ya, ada yang baru masuk, saya nggak mau nyebut namanya. Tapi secara nggak sadar dia mengakui udah dapat booster berarti. Dok, kalau sudah 3 kali vaksin, apakah saya bisa kena Omikron? Aduh. Oh ya, ini saya ada info yang menarik nih, Jadi, tapi ini belum ini infonya dari berita ya, Jadi jangan percaya 100%. Jadi tolong ditelaah lagi, dicari lagi. Ini baru berita ya. Baru berita, dan beritanya ceritanya cukup menarik. Kenapa? Karena gini, ada ahli jantung di Israel ya, itu udah bahkan jadi nakes sama orang lansia di Israel tuh udah vaksin 3 kali ya. Ada 2 orang ahli jantung udah vaksin 3 kali di Israel. Nanti tolong dilihat lagi beritanya valid apa enggak. Itu kena Omikron. Oke. Dan dia ada yang habis jalan-jalan dari Inggris, ada ikut konferensi atau apa gitu. Itu rame tuh di Twitter tadi pagi beritanya. Sampai sampai ada yang bilang, wah berarti pakai vaksin 3 masih bisa tembus meskipun orangnya nggak ada gejala atau keluhannya ringan. Jadi potensinya masih ada ya, karena ada kasusnya. Kalau emang itu benar. Ini Israel malah udah lockdown total ya? Nutup total, bukan total apa? Nutup total. Soalnya dicurigainnya ada komunitas juga kan, maksudnya ada penularan komunitas juga di Israel. Jadi mereka takut dari luar, sama di dalamnya juga mereka bakal periksa. Iya. Oke. Padahal vaksinasinya si Israel ini kalau nggak salah ugal-ugalan bagus banget deh. Sudah 62%. Ya sama kayak Jerman sih. Udah oke. Mereka akhirnya memutuskan ini. Ini sesi yang terakhir dari terakhir. Sebelumnya sebulan ini kan kita selalu dengar sebuah narasi lah ya, which is menurut saya bagus dari pemerintah yang mewanti-wanti ancaman gelombang ketiga gitu. Banyak yang tanya kan, saya nggak nyebut merek, banyak yang nanya di Dr. Adam juga, di Pandemi juga kenapa misalkan ada perbedaan pendapat, nanti nggak mungkin ada gelombang ketiga atau ada gitu, itu kan itu banyak gitu. Bahkan di kolom komentar kalau mau ditelah banget ya, mereknya disebut, diadu si Pak ini ngomong gini, si Ibu itu contohnya ya gitu.
itu. Itu. Nah, terus kaitannya dengan nomor satu pertanyaan tadi, dengan adanya Omikron ini, menurut Dok Adam, liburan akhir tahun ini kita sebaiknya gimana nih masyarakat? Yang satu dulu tadi Dok, karena masyarakat kan buat awam kan bingung ya. Saintis kok bisa ngomong beda-beda ya gitu. Terus yang nomor 2 yang tadi tiba-tiba kan Omikron datang, kaitannya sama gelombang 3, menurut Dok Adam gimana? Kalau menurut Dok Adam? Nah, kalau saya ngelihatnya, jadi gini, kalau saya nih, saya pernah tuh jujur masuk ke area prediksi A, prediksi B, prediksi C itu tahun lalu pertengahan. Jadi ketika pertama tuh pas ada lembaga dari Singapura ngeluarin ini pandemi bakal selesai ini gitu. Bakal selesai ini gitu. Nah itu kan pernah tuh sampai akhirnya gara-gara orang Indonesia make akhirnya diblokir datanya, itu lucu banget. Jadi jadi banyak orang Indonesia yang percaya itu gitu. Nah padahal ternyata ujung-ujungnya salah kan. Terus banyak ahli juga yang prediksi pandemi bakal cuma berapa gelombang. Terus bahkan ahli di luar negeri juga nggak luput dari itu gitu. Kayak banyak yang percaya kayak nanti setelah musim dingin 2020 udah masuk 2021 summer itu udah nggak bakal ada COVID lagi karena vaksinasi udah oke. Kenyataannya apa? Kenyataannya Eropa gelombang keempat. Terus habis itu Jepang di sini sampai gelombangnya berlarut-larut. Padahal ada beberapa yang bilang kalau saya ngobrol sama orang sini kayak paling habis musim dingin ini atau cuma dua gelombang selesai. Ternyata ada lagi gitu kan, naik lagi bahkan lebih tinggi gitu. Dan kita tuh nggak pernah bisa prediksi apakah akan muncul varian yang lebih ganas atau enggak gitu kan. Maksudnya kalau kita berpikirnya cuma terakhir di Delta, belum tentu gitu. Karena siapa kita manusia bukan Tuhan gitu, kita nggak tahu. Nah jadinya saya semenjak itu saya udah nggak pernah berani atau mau ngomong prediksi. Maksudnya kalau pasti pasti A, pasti B, nggak pernah. Kenapa? Karena yang mayoritas prediksi ya salah gitu. Maksudnya mau setinggi apapun gelarnya, kalau udah ngomongin prediksi itu kan bukan ya berdasarkan perkiraan ke depannya gimana kan, bisa aja bener, bisa aja salah. Jadi kalau dari saya ngelihatnya lebih baik kita prepare for the worst. Jadi kalau prinsip saya tuh saya nggak prediksi, tapi saya prepare for the worst, better worry than sorry. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi mendingan kalau ditangkap ke gelombang ketiga, saya nggak mau prediksi ada apa enggak, tapi yang jelas ketika kondisi sekarang atau mungkin nanti ada Natal tahun baru, saya ngeliat pemerintah kebijakannya udah oke banget. Karena kenapa? Karena ya kemungkinan besar bakal banyak orang yang berlibur gitu kan, atau keluar merasa sudah aman gitu. Jadi dengan diperketat selama periode itu gitu, itu mau nggak mau akan membantu sih. Dan prokesnya tetap jalan seperti biasa gitu. Jadi jangan menganggap ini udah selesai gitu, karena kita nggak pernah tahu gitu kapan ini selesainya, kapan ini berakhirnya, apakah ada gelombang ketiga apa enggak. Intinya tetap lakuin prokes sebaik-baiknya, dan ya kalau mau prediksi anggap aja, kalau saya nganggapnya Mas Irza ya, baca prediksi gelombang ketiga ada apa enggak, baca prediksi COVID selesainya kapan, itu kayak baca zodiak Mas, buat hiburan aja. Sama kayak nebak skor bola kali ya. Sama kayak nebak skor bola, sama kayak zodiak. Hiburan aja ya kalau bener ya udah, kalau enggak ya enggak. Yang penting kita tetap prepare for the worst, maksudnya jangan sampai kecolongan, itu aja sih. Iya, ini Dok nih ngomong nih. Dulu katanya COVID-19 tinggal 17 ya. Saya ingat kan kalau kita ingat awal-awal dulu pandemi, beberapa universitas Indonesia yang di Pulau Jawa ngeluarin proyeksi ya, dan semuanya salah. Benar, makanya. Terus saya semenjak itu udah nggak mau. Iya, oke. Tadi pertanyaan yang kedua Dok, ini banyak nanya kan. Jadi selain vaksinasi, selain prokes, kita harus ngapain Dok gitu? Akhir tahun ini harus selain ya kalau buat pribadi saya ngelihatnya, kalau buat pencegahan pasti ya prokes segala macam, terus habis itu vaksinasi. Terus kalau yang bisa saya lihat nih, yang ini saya cukup sering ngulang-ngulang ini, itu ruang tertutup. Jadi indoor ruang tertutup. Kenapa? Indoor. Kenapa? Karena di Jepang itu mereka ngomongin semacam 3M, 5M gitu, tapi mereka menekankan ruang tertutup juga. Jadi kalau bisa, soalnya itu nggak masuk di 5M kan. Padahal kalau kita bikin peringkat nih, misalnya ada siapa yang juara satu juara satu COVID menular lewat mana? Itu 1 droplet, 2 airborne,
Airborne itu yang 3. ventilasi itu kan. Airborne itu ventilasi ya. 1 tuh droplet yang kalau kita dekat-dekatan, muncrat-muncrat itu. 2 tuh airborne, muncratan kecil-kecil yang bisa melayang-layang di udara dalam waktu lama. Yang ketiga itu vomit. Vomit itu adalah ketika orangnya batuk, kita sentuh. Misalnya batuknya nyentuh meja, kita nyentuh mejanya. Mejanya dan nyentuh meja, ada orang sehat, nyentuh batuknya, dan kemudian masuk ke tangan, ke hidung, mulut, atau mata. Nah, jadi sebenarnya karena ada 3 peringkat itu dari droplet, airborne, sama vomit, saya tuh pengen ngomong harusnya kalian tuh lebih merhatiin airborne itu karena peringkat 2 kan sekarang kan. Angkanya kemungkinan lebih banyak. Kalian lebih penting memikirkan ruangan tertutup, buka jendela dan lain-lain dibanding saya nggak bilang cuci tangan nggak boleh ya. Dibanding cuci tangan, dibanding ngelap-ngelap, dibanding semprot-semprot nggak jelas gitu. Kalian harus lebih mikirin airborne itu sebenarnya. Maksudnya saya nggak bilang nyemprot-nyemprot itu nggak boleh. Saya nggak bilang cuci tangan itu nggak boleh. Silakan harus dilakukan, tapi airborne tuh harusnya jadi prioritas kalian gitu. Bahkan di sini kereta dibuka, Mas, jendelanya. Kayaknya di sini MRT nggak sih di Jakarta ini? Di KRL Jakarta juga nggak sih? Jakarta di sini ada kereta yang dibuka gitu. Makanya ada kereta yang dibuka, bis jendelanya juga dibuka gitu. Terus habis itu kalau di beberapa negara itu sekolah ada fokus buat perbaikan sirkulasi udaranya gitu supaya bagus. Dan jendela dibuka segala macam, maksudnya itu harusnya jadi aware kita, gitu sih. Apalagi di peraturan itu saya kalau neliti peraturan PTM malah nomor kesekian kali malah nggak disebut kali tentang ini indoor. Itu dia, itu dia bener Mas. Maksudnya gongnya tuh kok saya heran nggak dapat gitu, maksudnya siapa sih yang harus nyuarain gitu? Dok, yang ini kayaknya Dok Adam buat konten deh. Nanti kami bantu. Kami nyebarin juga deh. Yang 3 peringkat ini kalau mungkin saya agak miss kontennya Dok Adam juga, tapi kalau mungkin judulnya ini 3 peringkat utama ini itu kayaknya cukup manjur sih. Kami juga boleh. Nanti saya coba cari maksudnya data yang dukung itu juga, Mas. Iya. Oke. Untuk sikap ya Dok, sikap pemikiran sama hati perasaan masyarakat sekarang nih. Ini apakah harus takut, waspada, jumawa atau kayak tadi aja kayak pakai pakai metodenya Dok Adam tadi, mode pragmatis saja deh gitu. Iya. Kalau saya ngambil ini sih Mas, ngambil apa? Kalau ngambil maksudnya sikap yang saya masih lakuin gitu, saya ngeliat dari orang-orang di sini. Jadi orang-orang Jepang di sini, mereka kasusnya turun sama kayak Indonesia, gitu. Maksudnya udah banyak yang jalan-jalan segala macam. Tapi saya hampir nggak pernah lihat, tetap ada, paling cuma 1 atau 2 dari 50 atau 100 orang yang buka masker. Jadi hampir nggak ada yang buka masker. Dan mereka kalau mereka tuh baru bener-bener mau rapat-rapat gitu kalau emang terpaksa. Kalau nggak mereka akan jaga jarak. Jadi mereka tetap waspada gitu. Maksudnya mereka tahu ini situasi udah jauh lebih baik, tapi kewaspadaan mereka nggak hilang. Jadi maksudnya kalian mau jumawa, mau gembira, mau happy, saya nggak ngelarang, tapi waspadanya nggak boleh hilang. Prokesnya tetap jalan gitu. Maksudnya bukan alasan. Kayak gitu sih kalau saya ngelihatnya Mas ya. Iya. Dari indikator mobilitas juga kita sudah mobility rate macam-macam. Kita malah lebih tinggi sebelum pandemi sekarang. Gila itu. Lebih tinggi. Jadi memang dan kalau dari indikator Satgas perilaku Satgas Covid ya. Yang dinilai ya again itu Dok pakai masker, jaga jarak, yang airborne itu nggak diukur memang. Dan kalau dilihat saya kan tinggal di Jabodetabek ya, ya udah macet ya, Jakarta udah kayak macet kayak dulu Dok, udah di jalan. Ya, kalau di mall-mall yang besar mungkin karena lebih terpapar edukasi ya, mungkin follow Dok Adam juga mana-mana terus sama emang orang yang mau baca masih pakai masker sih, tapi kalau udah di luar gedung-gedung besar, udah di akar rumput, wah itu udah ugal-ugalan sih. Ya. Mudah-mudahan sih nggak sampai bikin naik ya Mas ya. Iya. Tapi apapun itu, diskusi ini untuk menaikkan kewaspadaan ya, nggak ada sugar coating juga, nggak ada yang ditambahin, nggak dikurangin. Makanya usulan dari Dok Adam, apa yang sudah kita ketahui dan apa yang belum kita ketahui gitu. Masih banyak yang belum ya Dok? Gitu. Banyak kan yang belum.
Banyak yang belum, iya. Dan tadi Dr. Adam beberapa kali nyebutin influencer di Twitter. Saya mau nyampein lebih baik percaya sama saintis yang edukator daripada influencer apa itu nggak jelas. Dah, ya, yang nyimpulin dari judul berita itu jauh lebih bahaya itu. Ya, Betul. oke. Sudah 1 jam 57 menit. Oh iya, benar-benar ya. Seru-seru Dok. Dok Adam, makasih kami ikut sertakan di sini walaupun Dr. Adam banyak yang Mas. Iya. Ya, Mungkin nanti kalau ada update baru lagi, kami yang gantian undang ya Dok. Ya. Boleh. Ya nanti ajak yang lainnya juga, edukator yang lainnya. Siap. Ya. Oke. Ini ada yang ngomong juga, Dok Adam jangan lupa di save, di posting. Siap, nanti Dok. Siap. Ya. Ini terakhir banget nih. Jadi COVID masih ada nggak sih Dok? Ya masih lah ya. Masih ada. Oh iya, di seluruh dunia kan gini, pas bulan Oktober kemarin, itu kan kasusnya begini nih, turun. Nah, sekarang sedang nanjak lagi. Jadi di seluruh dunia ya, coba deh kalian nih, kalau Google ya, coba deh corona atau COVID-19 worldwide atau global. Pokoknya kalau saya biasanya gini, COVID-19 worldwide new cases, coba lihat. Itu grafiknya lagi nanjak. Jadi kasus harian ya. Kasus harian di seluruh dunia trennya nanjak. Oh iya nih. Bukan lagi turun. Sedap. Coba aja iseng ya. Coba aja iseng melihat itu pasti lagi naik. Jadi nggak ada yang bilang COVID udah selesai. Banyak negara yang lagi berjuang, era Eropa sana kasusnya lagi naik gitu. Jadi ya kita nggak pernah tahu, dan itu nggak bakal selesai sampai di seluruh dunia selesai, gampangnya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa selesai sendirian gitu. Karena kan pasti ada yang masuk kan gitu sih. Jadi ya tetap hati-hati, selalu waspada sih semua. Jangan mau jumawa silakan, tapi waspadanya jangan hilang. Ini kelihatan nggak ya yang tadi Dok Adam sampaikan, ini naik nih di sini. Lagi naik nih. Ini dunia ya. Dunia. Iya. Ini juga saya baru lihat setelah beberapa bulan nggak lihat nih. Baru juga Dok. Ngeri juga ya. Iya. Makanya di seluruh dunia lagi naik, makanya saya juga lagi ngeri ini, karena biasanya biasanya ngikut kan kayak kita dulu, maksudnya kalau belajar, saya nggak nyuruh buat takut gitu, tapi ingat kan waktu zaman kita antara gelombang 1 dan gelombang 2 tuh, India naik, seluruh dunia naik, kita senang-senang gitu, ngerasa nggak ada apa-apa. Pas diajar Delta, baru megap-megap gitu. Jadi jangan sampai keulang lah gitu. Kalau itu nggak terjadi ya udah, tapi jangan sampai megap-megapnya keulang. Gitu sih Mas. Yang penting ikhtiar usahanya kita, effortnya kita udah maksimal dan waspada sih. Iya. Betul. Teman-teman mungkin perlu diingat lagi, karena pas waktu dulu di India kita semua lengah, sempat ada momen itu kan oksigen habis, rumah sakit penuh, obat-obatan habis. Nah, sekarang pasti pemerintah lebih siap, tapi ya kita juga jangan bersandar pada itu sih. Kasihan nakes-nakes dokter juga yang berjuang selama ini. Oke. Betul. Ya. Oke. Mungkin minggu depan kami yang gantian undang Dr. Adam ya. Boleh, Mas Firza. Siap. Oke, siap. Silakan Dok. Oke, Dok. Ya, saya tutup ya. Makasih ya semua, makasih Pandemic Talk, Mas Firza. Kalau dari saya, pesan terakhirnya, ini kan tadi apa yang sudah kita ketahui dan yang kita belum ketahui. Intinya banyak banget yang belum kita tahu ya. Jadi jangan spekulasi A, spekulasi B, apalagi percaya info yang enggak. Apalagi Mas Vidi dari Putar 6 juga bilang hoax-nya udah mulai ada gitu. Jadi jangan sampai mudah kemakan hoax ya. Ya mudah-mudahan kita semua sehat, mudah-mudahan nggak masuk Indonesia, jangan sampai, dan semoga nggak ada gelombang ketiga, tapi tetap waspada semua ya. Oke Mas, ini bentar Mas, mudahinnya gimana ya? Yang tanda silang atas ya? Ya biasanya diundang sih. Iya. Betul. Kanan atas, silang terus kita save gitu ya? Oke, sip. Oke ya, makasih banyak semua. Makasih banyak yang udah nonton, terima kasih. Ya, izinlah ya Dok. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam.